Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang pertama, organ gerak hewan. Pembelajaran yang ketiga dengan muatan belajar PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tahukah kalian, apakah lambang dari negara kita? Ya, lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Tahukah kalian bahwa setiap helai dari bulu burung Garuda itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. 17 itu terdapat pada helai di masing-masing sayapnya. 8 itu terdapat pada helai di ekornya. Sedangkan 19 itu terdapat pada helai bulu yang ada di pangkal ekor, dan 45 itu terdapat pada helai bulu di leher. Coba kalian amati yang ada pada perisai burung Garuda. Di situ terdapat 5 sila Pancasila, yaitu sebagai dasar negara kita terdapat 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu dengan lambang bintang ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambang rantai emas yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin, sila yang ketiga persatuan Indonesia. Kepala banteng, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang sila yang terakhir, sila kelima dengan lambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman nilai-nilai kehidupan Indonesia. Berarti kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh sikap
sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pada gambar pertama terdapat keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Terdapat orang-orang yang sedang beribadah. Itu menunjukkan nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga terdapat anak yang sedang memberikan uang kepada seorang pengemis. Dan juga ada gambar masyarakat yang sedang bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Sikap-sikap tersebut adalah beberapa contoh dari nilai-nilai Pancasila. Nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita diharuskan untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan agama tersebut harus menjadi semangat kita dalam menghargai perbedaan tersebut. Untuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti kita harus menolong orang yang membutuhkan. Ketika kita ada di jalan, ada orang yang membutuhkan, kita harus menolongnya. Dan nilai persatuan Indonesia, yaitu kita harus menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Sederhananya, sebagai seorang siswa, sikap yang harus kalian lakukan yang menunjukkan sikap cinta tanah air yaitu dengan cara belajar. Harus rajin belajar. Selanjutnya, sila yang keempat, dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berarti kita tidak boleh egois ya. Saat ada kepentingan umum yang harus didahulukan, kita harus mendahulukannya. Dan juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Apabila ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kita harus mendengarkan apa yang menjadi pendapat mereka dan kita harus tetap menghargainya. Serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang diliputi dengan semangat kekeluargaan. Contohnya ketika kalian ada di kelas, kalian bisa melakukan pemilihan ketua kelas ataupun diskusi dalam kelompok. Yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita harus menghindarkan diri dari sifat boros. Jadi anak-anak harus rajin menabung ya. Dan juga kita tidak boleh bergaya hidup mewah. Kita harus hidup sederhana, tidak boleh hidup mewah. Misalkan kita memakai perhiasan di
sekolah. Untuk yang perempuan, kita harus tetap menghargai teman-teman kita yang lain. Kita tidak boleh bersikap hidup mewah. Kita harus bersikap hidup yang sederhana agar orang lain yang kurang dari kita tidak merasa mereka tidak dihargai. Dan juga kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan kita harus bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Tahukah kalian, negara Indonesia itu adalah negara yang berbentuk kepulauan. Terdapat berbagai macam suku, agama, adat, bahasa, perbedaan makanan, dan lain sebagainya. Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Pada setiap pulau itu memiliki perbedaan tersebut, perbedaan agama, budaya, makanan, dan lain sebagainya. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tetap menjunjung rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan yang mana memiliki keadaan alam dan keadaan geografis yang berbeda dari negara-negara yang lainnya. Karena Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, maka keadaan alamnya pun bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu, Indonesia juga memiliki variasi curah hujan yang berbeda, dari rendah hingga curah hujan yang tinggi. Keadaan alam Indonesia itu juga mempengaruhi mata pencarian dari setiap penduduk. Misalkan, bagi masyarakat yang tinggal di tepi pantai, mereka akan memiliki mata pencarian sebagai seorang nelayan, ataupun di dataran-dataran rendah, dataran tinggi, mereka bisa bekerja sebagai seorang petani. Keadaan geografis Indonesia itu terdapat pada posisi yang strategis karena Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak tersebut sangat menguntungkan bagi Indonesia karena sebagai lalu lintas perdagangan dunia. Dan Indonesia juga terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini
membuat Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang mana biasanya musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober hingga April, dan musim kemarau itu terjadi pada bulan April hingga Oktober. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.